Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama mengawali hari kita. Kita mau mengawali hari kita di dalam Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur pagi yang indah ini. Kami boleh merasakan kasih. Kami mau Tuhan untuk selalu bersandar kepada Engkau. Kami mau mengawali hari ini Tuhan di dalam Engkau Tuhan, bahwa kami masuk dalam hadirat-Mu. Inilah kerinduan kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Seperti rusai yang haus Tuhan, kami rindu Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, seperti rusai yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu. Oh, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekatlah kasih-Mu. Seperti rusai yang haus, seperti rusai yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu. Oh, bagai tanah gersang
hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Jiwa kami haus padamu bagai tanah kering. Oh Yesus, kami rindu Engkau. Oh, aliran sungai-Mu melawat kami. Haleluya. Haleluya. Bawa kami Tuhan lebih dekat padamu, dalam dekapan-Mu, erat dengan-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau, layak Kau ditinggikan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah sahabat kami. Haleluya Yesus. Oh, Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkaulah sahabat kami. Oh Yesus, kasih-Mu besar Tuhan, terpujilah nama-Mu. Engkau layak terima pujian. Haleluya. Engkau Yesus, Tuhan dan Allah kami. Haleluya. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segala
Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Hosana, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Hosana bagi-Mu, bagi Yesus Tuhan, bagi Raja kami. Oh, glory bagi-Mu, pujian bagi-Mu. Oh, haleluya. Engkaulah pengharapan kami. Kami teguh berdiri bersama-Mu Tuhan. Oh Yesus, Yesus, Kaulah harapan kami. Engkau kekuatan kami Tuhan. Oh Yesus Tuhan, layak dipuji. Biarlah segala bangsa meninggikan-Mu. Oh ajaib karya-Mu, kuasa-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perisai kami Tuhan. Oh Yesus, kami kuat di dalam Engkau Tuhan, sebab Engkau menyertai kami. Haleluya. Engkaulah perisai kami Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku.
perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisai kami, Tuhan. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Syukur Tuhan, Engkau yang selalu menopang kami, Tuhan. Ketika kami di dalam Engkau dan firman-Mu di dalam kami, itulah yang membuat kami kuat. Itulah yang memampukan kami bertahan di dalam pencobaan dan tekanan. Dan kami dapat mengatasi setiap masalah hidup kami, karena Engkau selalu menopang kami. Saatnya biarlah firman-Mu yang akan kami renungkan akan memberikan kekuatan, Tuhan. Berkati hamba-Mu, urapi kami semua. Kami membuka hati untuk firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa, amin. Ya, pada hari ini tanggal 30 Maret, satu hari setelah kemarin kita merayakan Jumat Agung, Bapak Ibu. Hari di mana Yesus mati disalibkan, dan dalam kondisi seperti itulah waktu ini iblis benar-benar merasa bahwa dirinya telah menang karena berhasil telah membunuh anak Allah, satu-satunya pada waktu itu. Dan di hari kedua inilah Bapak Ibu, sebenarnya puncak jaya-jayanya iblis menyombongkan dirinya karena telah berhasil melaksanakan misinya. Bapak Ibu Saudara, tahukah dalam keadaan ini justru sebenarnya kuasa Allah masih terus bekerja, amin. Hingga pada akhir hari ketiga besok kita akan merayakan Paskah bersama-sama Bapak Ibu, di mana Yesus bangkit dari kematian, yang mana bangkitnya dari kematian menunjukkan bahwa sebenarnya Yesus telah mengalahkan maut. Iblis yang merasa dirinya bahwa dia telah menang, Bapak Ibu, dia telah menang, nyatanya dikalahkan oleh kebangkitan Yesus dari kayu salib, Bapak Ibu ya. Dan kalau misalnya Bapak Ibu perhatikan ya,
seringkali kita merasa kalah dalam momen ini, ya. Kenapa? Kalau di hari kedua iblis ramasa menang, aduh, kalau kita ingat kembali murid-murid berduka cita pada waktu itu. Ya, setelah kemarin hari Jumat Agung kita merayakan kematian Tuhan Yesus di kayu salib, lalu murid-murid merasa berduka sekali kehilangan seorang sosok guru. Tapi nyatanya sebenarnya Bapak Ibu, sampai kepada hari esok, ternyata murid-murid menemukan sesuatu hal yang luar biasa. Yesus menang terhadap maut, Bapak Ibu. Dalam Mazmur pasal 20 ayat 6 firman Tuhan katakan, "Kami mau bersorak-sorai tentang kemenangan-Mu dan mengangkat panji-panji demi nama Tuhan Allah kita. Kiranya Allah memenuhi segala permintaan-Mu." Bapak Ibu, Mazmur ini ditulis oleh seorang yang bernama Daud. Ketika Bapak Ibu ingat pertempuran antara Daud dengan Goliat, ya, di 1 Samuel pasal 17 dikatakan bagaimana Daud mendatangi seorang Filistin itu dengan bukan dengan dirinya, tapi karena Allah yang bersama dengan dirinya. Sehingga kita harus mengerti kalau Bapak Ibu, makna Paskah dalam perjanjian lama adalah ketika Bapak Ibu ingat Musa membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir, dan mereka merayakan pembebasan itu dengan makan sayur pahit dan roti tidak beragi. Sedangkan dalam perjanjian lama, perjanjian baru, ya, kalau kita baca 1 Korintus pasal 10 dikatakan bahwa Israel adalah sebagai sebuah peringatan. Nah, ini adalah WPDA kita hari ini, yang artinya Bapak Ibu, perjanjian lama dalam bangsa ini dijadikan sebuah peringatan untuk mengingat kembali bagaimana bangsa ini telah ditolong oleh Tuhan, dan mereka harus mengingat untuk keberlangsungan anak cucu mereka, supaya anak cucu dari bangsa Israel ini mengetahui bahwa sebenarnya Allah lah yang membawa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir, Bapak Ibu. Jadi makna Paskah dalam perjanjian lama adalah untuk mengingat kembali bagaimana bangsa Israel telah keluar dari tanah perbudakan Mesir, dan bagaimana pemeliharaan Tuhan dinyatakan untuk mereka semua saat mereka berada di padang gurun. Sedangkan dalam perjanjian baru, makna Paskah adalah saat Tuhan Yesus mati dan bangkit untuk menebus dosa kita semua. Nah, seringkali Bapak Ibu saya bertanya-tanya, Natal dengan Paskah, mana yang lebih penting? Apakah Natal ataukah Paskah? Kalau Natal memperingati hari kelahiran, ya. Kalau Paskah memperingati hari kebangkitan, ya, kematian di Jumat Agungnya, Bapak Ibu, ya. Nah, seringkali orang-orang beranggapan begini, kelahiran lebih menyenangkan. Kenapa? Karena adanya satu keluarga baru di dalam kelahiran itu. Sedangkan kalau kita mengingat kematian Tuhan, ya, kematian Tuhan sepertinya sesuatu yang menyedihkan, Bapak Ibu, ya. Padahal kalau kita perhatikan, dua-duanya ini penting, Bapak Ibu, ya. Banyak orang lebih suka dengan acara-acara Natal ketimbang acara-acara Paskah. Kenapa? Karena kalau Natal berbicara tentang sesuatu yang gembira, sukacita gitu, ya. Padahal kalau kita perhatikan, Bapak Ibu, penderitaan yang Tuhan telah tanggung buat kita itu jauh lebih berat dan menjadi sebuah peringatan buat setiap kita agar kita tetap berada pada jalurnya. Yang artinya Bapak Ibu, jangan remehkan pemberitaan tentang salib. Amin. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan buat manusia, buat orang-orang mereka yang menganggap bahwa dirinya akan binasa. Tapi bagi kita itu adalah sesuatu yang perlu diselamatkan, karena pemberitaan Allah itu adalah sebuah kekuatan Allah. Makna Paskah bagi kita sampai sekarang adalah jangan sampai kita menyia-nyiakan pengorbanan yang telah Tuhan lakukan di kayu salib untuk setiap kita. Kita yang dahulunya adalah seorang pendosa, Bapak Ibu, karena karyanya di kayu salib, makna Paskah itu ada, kebangkitannya itu ada buat setiap kita. Maka kita yang dulunya pendosa diselamatkan dari setiap dosa. Percaya Bapak Ibu, jika kita hidup di dalam Yesus, maka kita adalah seorang pemenang. Amin. Seperti Daud. Siapa seorang Daud? Dia bukan siapa-siapa. Dia cuma penggembala kambing domba di padang gurun, di padang belantara. Tapi dia dipakai oleh Tuhan untuk menjadi perantaranya, Bapak Ibu. Di dalam Tuhan kita adalah pemenang. Paskah adalah kesempatan di mana kita telah menang atas dosa-dosa kita. Kalau maut saja Tuhan Yesus berhasil kalahkan, kalau maut saja Tuhan Yesus berhasil memenangkannya, pastilah
masalah-masalah yang kita hadapi di dunia ini akan menjadi sesuatu yang baik, menjadi sesuatu yang Tuhan pakai untuk perpanjangan tangannya juga. Masalah-masalah kita di dunia ini bukanlah apa-apa, sebab Tuhan telah menang atas maut. Di momen penantian Paskah ini, Bapak Ibu, teruslah menantikan Tuhan. Masih ada 1 hari sampai besok kita masuk ke dalam perayaan kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, teruslah menantikan Tuhan dalam hidup kita. Kalau hari ini kadang kita merasa masih kalah, kita merasa bersedih seperti murid-murid pada waktu itu. Kenapa kok guruku orang baik diperlakukan seperti ini? Kenapa saya telah melakukan kebaikan tapi hidup saya masih seperti ini? Kadang-kadang kita masih merasa kalah dengan hal-hal yang begitu, Bapak Ibu. Tapi percayalah bahwa waktu Tuhan adalah waktu kita juga. Percayalah bahwa terkadang Tuhan izinkan proses itu terjadi dalam hidup kita karena Dia ingin sekali melihat kasih-Nya dinyatakan buat kita semua, Bapak Ibu. Tuhan tolong kita semua, memberkati setiap kita, Bapak Ibu. Kalau hari-hari ini kita sedang dalam pergumulan, masalah, mungkin ada sakit penyakit, mari kita percaya kepada janji Tuhan. Kita percaya bahwa kasih-Nya menjadikan setiap kita orang pribadi-pribadi yang akan siap untuk melihat bagaimana Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Terima kasih karena Engkau telah mati buat kami. Kami percaya Tuhan bahwa rencana Tuhan tidak akan pernah gagal untuk setiap kami. Rencana-Mu menjadikan kami seorang pribadi yang kuat. Rencana-Mu menjadikan kami seorang anak-anak Tuhan yang mau terus belajar dan setia kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat apa yang Tuhan telah kerjakan dalam momen penantian Paskah. Kami berdoa kiranya Tuhan akan tolong buat setiap anak-anak Tuhan yang sedang menanti-nanti janji Tuhan. Hamba berdoa kiranya Tuhan akan tolong mereka semua menjawab doa-doa mereka tepat pada waktunya, dan mereka boleh melihat bahwa mujizat Tuhan dinyatakan buat setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk perayaan Paskah besok, kiranya Tuhan akan tolong semuanya Tuhan. Kami percaya bahwa mujizat Tuhan dinyatakan buat setiap kami. Tuhan telah bangkit untuk setiap kami seorang pendosa-pendosa Tuhan. Kami percaya Tuhan mau kerjakan sesuatu hal yang besar untuk setiap kami, dan kami mau melihat mujizat-Mu dinyatakan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan bersyafaat untuk Indonesia Tuhan. Hamba terus berdoa buat negeri kami Indonesia. Kiranya Tuhan akan tolong mereka semua Tuhan. Setiap pemimpin-pemimpin yang ada, anak-anak Tuhan yang ada di pemerintahan, berdoa kiranya Tuhan akan tolong setiap pelosok-pelosok yang ada di desa-desa di negeri kami Tuhan. Kami berdoa orang-orang Kristen yang ada di sana Tuhan, kiranya juga tolong mereka semua Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap gereja-gereja yang ada di Indonesia. Hamba berdoa kiranya Tuhan akan tolong setiap jemaat-jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di desa-desa di Indonesia. Kiranya Tuhan juga akan menolong mereka semua untuk dalam pelayanan mereka mencapai jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk gereja di tempat ini, GSJ Ebenezer. Kiranya Tuhan akan tolong semua program-program gembala sidang, wakil gembala sidang, juga setiap staf pastoral dan pengerja area, pengerja komisi. Yang berdoa kiranya Tuhan akan tolong mereka semua Tuhan. Dan kami percaya nama Tuhan dipermuliakan. Biar setiap program-program gereja yang ada boleh menjadikan anak-anak Tuhan melihat bagaimana mujizat-Mu dinyatakan buat anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa buat setiap jemaat-Mu yang mengikuti doa pagi hari ini. Tuhan tolong mereka semua. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Kalau ada yang sedang berduka Tuhan hiburkan. Kalau ada yang sedang kekurangan Tuhan cukupkan semuanya. Dan hamba berdoa kiranya Tuhan akan menolong mereka semua. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Bilur-bilur-Mu akan menyembuhkan mereka semua. Dan biarlah kami boleh melihat mujizat-Mu dinyatakan buat setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa kiranya Tuhan akan tolong memberkati setiap kami hari ini, aktivitas kami hari ini, apapun yang kami kerjakan hari ini dalam campur tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.